Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabi hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Khususan al-haratul mu'azzam wal mukarram guru agung pengersahaban wa masih syamil sahibul wafat tajul arifin radhiyallahu ta'ala anhu al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Bapak Ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, di pembahasan sebelumnya kita telah mengetahui bahwa sahabat Abu Bakar As-Siddiq merupakan seorang sahabat Nabi yang sangat diistimewakan. Beliau bukan seorang ahli ibadah, bukan seorang yang banyak sholat dan puasanya, namun beliau sangat diistimewakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Hal ini disebabkan karena adanya sesuatu yang terhunjam teguh di dalam batin beliau. Dzalika bima waqara fi qalbihi. Apa? Yaitu zikir khafi. Beliau adalah ahli zikir khafi. Beliau adalah ahli tafakkur. Nah, itu kita sudah sedikit bahas di pembahasan sebelumnya. Kemudian Sahabano melanjutkan di mana baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al-mu'minu yanzuru binurillahilladzi khuliqa min." Seorang mukmin itu melihat dengan cahaya Allah yang cahaya itu diciptakan dari Allah. Jadi cahaya Allah itu langsung dari Allah. Artinya dari alam lahut. Nah, karena itu Bapak Ibu, nurullah bisa kita sebut sebagai nur lahut. Cahaya Allah itu adalah cahaya lahut. Nah, ini ada hubungannya dengan pembahasan kita sebelumnya, di mana zikir hobi juga ternyata dari alam lahut. Nah, itu kan dalam penjelasan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya. Zikir hobi itu diturunkan dari Lauhil Akbar melalui lisan Al-Qudsi di alam lahut. Jadi sama ya Bapak Ibu dengan cahaya Allah tadi, sama-sama dari alam lahut. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, bisa kita simpulkan sementara cahaya Allah itu adalah zikir hobi, dan zikir hobi itu adalah cahaya Allah, karena keduanya sama-sama bersumber dari Allah, dari alam lahut, dan keduanya ditanam di dalam batin kita, di dalam hati kita. Sehingga sahabat Umar berkata, "Ra'a rabbi qalbi binuri rabbi." Hatiku melihat Rabbku melalui cahaya Rabbku. Ini artinya kan sahabat Umar itu di dalam hati beliau ada cahaya Allah juga, ada zikir hobi juga, sehingga beliau bisa melihat berbagai kebenaran dengan cahaya Allah yang ada di dalam batin beliau itu. Semoga sampai di sini kita bisa lebih paham ya Bapak Ibu sekalian. Karena saya akan coba sedikit lebih dalam. Bapak Ibu sekalian, zikir hobi yang selama ini kita amalkan, yang kita peroleh ketika kita talqin, itu hanya benih, atau istilah lainnya itu hanya alatnya, hanya tarekatnya. Jadi ibarat pohon thayyibah, zikir hobi itu adalah benihnya, bibit unggulnya. Nah, maksud saya jangan sampai kita salah berpikir ya Bapak Ibu, bahwa di alam lahut itu ada lapas zikir hobi itu. Lapas zikir hobi itu akan terbawa ke sana. Nah, tidak ya Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena zikir hobi yang kita amalkan itu, yang kita terima ketika talqin, itu masih ada hurufnya. Sedangkan di alam lahut adalah alam yang digambarkan sebagai alam ketunggalan, itu merupakan alam tanpa huruf dan suara. Jadi benar-benar tunggal. Jadi tidak ada huruf di alam lahut, hanya ketunggalan. Jadi zikir hobi yang kita terima ketika talqin ada hurufnya. Nah, itu bukan yang terbawa ke alam lahut, itu hanya benih, itu hanya alatnya, hanya tarekatnya. Saya akan coba sedikit lebih praktis menjelaskan hal ini. Semoga kita menjadi lebih bersemangat untuk berlatih duduk diam tawajuh yang lama, menguatkan dan meneguhkan zikir hobi kita ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu, ketika kita latihan duduk diam tawajuh yang lama dan kita hanya berkonsentrasi pada zikir hobi, hanya zikir hobi, tanpa muncul sedikit pun hadithun nafsi, tanpa muncul sedikit pun ilusi di dalamnya. Jadi benar-benar hanya zikir hobi, sangat teguh, sangat kuat, mulus, lurus, tembus ya, tanpa gangguan apapun. Zikir hobi itu benar-benar bersih, maka perjalanan konsentrasi zikir hobi itu nanti akan ada buahnya, atau akan ada tandanya, tanda konsentrasi zikir hobi. Karena zikir hobi itu kan istilahnya oleh pengersa Bahanom itu disebut dengan bedrut tauhid, benih tauhid,
atau dalam bahasa Indonesia benih fokus dan konsentrasi. Jadi ketika kita berhasil membangun bangunan tauhid di dalam batin kita berhasil membangun fokus dan konsentrasi zikir khofi dengan sangat kuat, sehingga ingatan zikir khofi itu semakin terkonsentrasi, terpusat, tunggal di kekiniannya, dan kondisi ini berlangsung lama, maka nanti akan ada buahnya. Apa? Yaitu cahaya zikir khofi, nurullah tadi. Pada saat cahaya zikir khofi itu muncul, zikir khofi yang tersusun dari huruf tadi lenyap, hilang, dan yang tersisa hanya buahnya saja, cahayanya saja. Di mana cahaya zikir khofi sebagai buah konsentrasi itu akan bisa dilihat oleh seorang salik, seorang zakir di depan dadanya ke atas. Nah, seperti itu ya di dalam kitab Miftahus Sudur. Jadi ini bukan ilusi ya Bapak Ibu, bukan mistik. Pengalaman ini berbuahnya konsentrasi zikir khofi dalam wujud cahaya itu bukan ilusi, bukan mistik, dan bisa dikatakan ini sebetulnya termasuk sunnatullah ya Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya kalau Anda orang yang suka meditasi sebelumnya, yang berkonsentrasi pada napas masuk napas keluar ya di dalam meditasi itu, mungkin Anda tidak begitu sulit memahami kondisi ini. Karena ketika Anda mampu berkonsentrasi penuh pada napas ketika Anda duduk bermeditasi itu, maka nanti napas itu wujudnya bukan napas lagi, tetapi akan berubah bentuk wujudnya itu menjadi seperti asap putih yang sangat indah dan lembut. Nah, ini namanya buah konsentrasi. Istilah mudahnya begitu ya Bapak Ibu. Jadi saking konsentrasinya pada napas sehingga Anda pun mendapatkan buah konsentrasinya. Nah, demikian juga ada di dalam latihan duduk diam tawajuh zikir khofi, berkonsentrasi pada zikir khofi itu. Bila kita mampu berkonsentrasi penuh pada zikir khofi, maka zikir khofi itu nanti akan ada buahnya, akan bermanifestasi menjadi cahaya yang muncul di depan dada kita. Nah, sekali lagi ini bukan ilusi, bukan mistik ya Bapak Ibu. Jadi semua orang bisa. Bila kita memiliki konsentrasi yang teguh, kita bisa mengalami dan mendapatkan cahaya konsentrasi zikir khofi itu. Lalu untuk apa kita mendapatkan cahaya konsentrasi zikir khofi itu? Supaya kita bisa melihat kebenaran dengan apa adanya. Kita bisa melihat kebenaran itu sewajarnya. Karena di dalam kehidupan dunia ini ada begitu banyak ilusi-ilusi kehidupan. Ada begitu banyak ilusi yang muncul dari masa lalu dan masa depan. Ketika kita mampu mendapatkan perolehan ini, paling tidak kita mendapatkan buah konsentrasi zikir khofi, maka nanti akan sangat mudah bagi kita untuk melihat kebenaran di tengah jutaan ilusi kehidupan di dunia ini. Nah, seperti sekarang ini kan di TKN ini banyak isu tentang kemursyidaan pasca bangsa Abah Anom ya Bapak Ibu. Nah, ini sebetulnya masalah yang sangat rumit karena ini bersifat spiritual. Tetapi ketika kita mendapatkan buah konsentrasi zikir khofi itu, akan mudah bagi kita untuk melihat kondisi yang sesungguhnya, yang sewajarnya, yang sebenarnya. Jadi bukan dibuat-buat, bukan apa kata orang, tetapi kebenaran yang langsung muncul dari dalam batin kita sendiri. Seperti di dalam hadis Nabi tadi, al-mu'minu yanzuru binurillahilladzi khuliqa minhu. Seorang mukmin melihat dengan cahaya Allah. Jadi yang terlihat itu kebenaran sejati, bukan ilusi, bukan qila wa qala, bukan pula dari dalil dan argumentasi. Karena semua itu masih terdapat tipu daya di dalamnya. Jadi batin itu seperti air ya Bapak Ibu. Bila ia jernih, tenang, akan mudah terlihat apapun yang ada di bawah air. Atau seperti dalam kalam pengarsa Abah Anom tadi, hati kita itu seperti cermin. Bila cerminnya bersih, maka akan mudah terlihat segala pantulan gambar yang ada di dalam cermin. Demikian juga bila hati kita bersih, bebas dari segala kotoran, bebas dari segala ilusi, kilesa, khurafat, dan takhayul, maka akan mudah bagi kita untuk melihat kebenaran itu. Bapak Ibu, ikhwan akhwat, saudara yang berbahagia, informasi ini sangat penting bagi kita untuk kita pahami ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena pembahasan kali ini akan bersambung pada pembahasan berikutnya, yakni ru'yatu sifatillahi fi mir'atil qalbi, melihat sifat Allah melalui cermin hati. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmah dan barakahnya untuk batin spiritual kita, khususan lahalatul mu'azzam wal mukarram guru agung Sahabah Anom Syekh Syamul Sahib Wafat Tajul Arifin radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala nabiyil hasyimi Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.